sebuah kisah horor tentang santet berjudul asli Santet dari Dia, dari akun Twitter Om Faiz @inifaiz. Akan Mimin bawakan buat kalian semua yang setiap malam begadang mendengarkan cerita horor di channel spesial horor. Bercerita tentang perselingkuhan yang membawa petaka. Bagaimana? Semakin penasaran? Kalau begitu langsung saja selamat menyimak. Semoga kalian tetap berani. Lid, ibu dan bapak kalah di pengadilan. Yang legowo ya, harus sabar. Aku terdiam setelah mendengar perkataan ibuku. Dalam pikiran berkecamuk banyak hal. Bagaimana aku bayar kos dan bayar kuliah? Kalau aku memaksa kuliah, bagaimana dengan adikku? Aku tidak mau memberatkan orang tua. Sebenarnya tahun 1991 adalah tahun terakhirku kuliah di Solo. Namun karena masalah ekonomi yang menimpa keluargaku, aku pun memutuskan untuk berhenti kuliah dan kemudian mencari pekerjaan agar bisa sedikit membantu keluarga di Magelang. Allah Maha Baik. Tidak lama setelah aku berhenti kuliah, aku diterima sebagai sales marketing oleh salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi. Namun peraturan perusahaan saat itu untuk karyawan baru harus ditempatkan di luar Jawa dengan segala resikonya. Saat itu aku memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut, meskipun konsekuensinya adalah jauh dari keluarga, teman, dan pacarku di Solo. Pikiranku hanya satu, yaitu membantu ekonomi keluarga. Pacarku di Solo adalah orang yang kelak akan menjadi istriku. Orang yang saat ini dipanggil Mama oleh Faiz. Dia ikhlas melepasku merantau karena aku menjanjikan untuk melamar dan menikahinya setelah mengumpulkan rupiah dari hasil pekerjaanku saat itu. Penugasan pertamaku adalah di Makassar, Sulawesi Selatan. Diisi dengan pelatihan dan pekerjaan basic sebagai sales marketing. Kurang lebih 1 tahun aku berada di Makassar. Mudik ke Jawa pun jarang, bisa 2 atau 3 bulan sekali. Maklum, sayang di ongkos. Waktu cepat berlalu. Pelatihan sebagai sales marketing sudah aku jalani seluruhnya. Hingga pada awal tahun 1992, aku dipindah tugaskan ke sebuah kota di Kalimantan Selatan. Di tempat inilah sebuah kesalahan telah aku perbuat, hingga kelak akan mengakibatkan sesuatu terhadapku. Di kota tersebut, aku bertemu dengan orang-orang baru. Lingkungan kerjaku pun cukup nyaman. Kebetulan juga aku mendapatkan kos dengan harga yang murah. Ya meskipun jarak menuju kantor lumayan jauh. Tapi yang terpenting, kosku ini nyaman dan kental dengan nuansa kekeluargaan. Suatu hari, teman satu kosku yang sudah lebih lama tinggal di kota ini mengajakku untuk berkeliling kota dan mau mengenalkanku kepada teman-temannya agar relasiku semakin luas, katanya. Aku menyanggupi ajakan teman kosku. Setelah berkeliling kota, kami berdua menuju ke salah satu restoran di pusat kota. Di restoran tersebut sudah ada beberapa teman dari teman kosku yang menunggu di dalam. Aku pun diajak bergabung dan berkenalan. Satu persatu aku berkenalan dengan mereka.
tidak terkecuali dengan perempuan sebut saja bernama Wiwin. Dia seorang wanita berkulit kuning langsat dan memiliki rambut pendek sebahu. Wiwin mudah sekali akrab denganku. Perkenalan kami biasa saja waktu itu, tidak istimewa. Hubunganku dengan pacarku yang ada di Solo waktu itu baik-baik saja. Kita masih berkomunikasi meskipun sangat terbatas karena hanya mengandalkan surat via kantor pos atau sesekali menggunakan telepon kantor. Hari demi hari, hubunganku dengan teman-teman semakin akrab, termasuk juga dengan Wiwin. Kami sering bertemu untuk makan atau sekedar hangout untuk melepas penat di akhir pekan. Lambat laun, seiring kedekatan kami, aku merasa bahwa perhatian Wiwin kepadaku lebih dari sekedar teman. Bukannya kepedean, yang dilakukannya itu justru seperti pacar. Dia sering datang ke kantorku untuk membawakanku makan siang. Bahkan tidak jarang juga saat jam pulang kantor dia menjemputku dengan mobil pribadinya. Jujur, dengan perlakuan Wiwin terhadapku ditambah keterbatasan komunikasi dengan pacarku di Solo, jiwa mudaku bergejolak dan pada akhirnya aku terbawa perasaan sehingga mulai menyukai Wiwin. Wiwin dan aku kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan. Wiwin tidak tahu kalau sebenarnya aku sudah punya pacar di Solo. Begitu juga sebaliknya, pacarku di Solo juga tidak tahu kalau aku di sini menjalin hubungan dengan Wiwin. Aku menyadari kalau ini salah. Tapi lelaki muda mana yang tahan dengan kondisi seperti itu? Komunikasi terbatas, jauh dari rumah, terus-menerus mendapat perhatian dari wanita, dan yang pasti tidak ada media sosial. Sangat mendukung sekali untuk selingkuh. Sebagai pacar, Wiwin sangat perhatian terhadapku. Dia pernah suatu ketika mau memberiku cincin merah delima, tapi kutolak karena aku merasa ini terlalu berlebihan. Jika dilihat dari perlakuannya, Wiwin mungkin saat itu sudah sangat menyukaiku. Jujur, selama berpacaran dengan Wiwin, sebenarnya ada perasaan yang mengganjal dalam hatiku. Mungkin rasa bersalah karena telah membohongi dua wanita. Sampai di satu titik, aku harus memilih salah satu di antara keduanya. Aku tidak mau terus-terusan berada di posisi ini, selingkuh. Semakin lama seperti ini, maka semakin aku menyakiti dua wanita ini. Hingga pada akhirnya aku memilih pacarku di Solo. Dengan pertimbangan bahwa pacarku di Solo lah yang lebih dulu bersamaku dan kami memang sebenarnya sudah ada rencana untuk menikah. Sedangkan Wiwin hanyalah seseorang yang mengisi kekosonganku di sini. Win, maaf, sebenarnya aku sudah punya calon istri di Jawa. Maaf, aku sudah bohong. Sepertinya kita cukup sampai di sini. Aku minta maaf, ucapku kepada Wiwin. Wiwin hanya diam. Kulihat tidak ada raut marah atau benci. Kupikir dia ikhlas menerima keputusanku. Ternyata aku salah. Beberapa hari setelah putus dengan Wiwin, aku mempersiapkan kepulanganku ke Jawa untuk melamar pacarku. Namun ternyata seminggu sebelum kepulanganku ke Jawa, terjadi hal aneh yang menimpaku. Waktu itu pukul 2 dini hari. Aku sedang menunaikan sholat tahajud di dalam kamar kosku. Suasana hening, hanya suara angin dan jangkrik yang saling bersahutan. Namun, ketika aku sujud di rokaat terakhir, terdengar suara ketukan dari jendela kamarku. Sampai aku selesai sholat, suara ketukan itu makin keras terdengar. Tapi waktu itu aku tidak berpikiran macam-macam.
Kupikir itu teman kosku yang iseng, sehingga aku biarkan saja sampai aku selesai berzikir. Setelah selesai berzikir, suara itu malah bukan lagi seperti suara ketukan, tapi seperti suara sesuatu yang menabrakkan diri menghentak ke arah jendelaku. Aku tidak bisa melihat keluar karena jendelaku tertutup tirai. Aku yang penasaran kemudian bangkit dan berjalan mendekati jendela kamar, lalu membuka tirai. Betapa terkejutnya aku. Di depan jendela kamar kosku ada sebuah api yang melayang. Api tersebut kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Warnanya merah menyala, seakan memaksa masuk ke dalam kamar kosku melalui jendela. Namun setiap kali api itu menabrakkan dirinya ke jendela, selalu mental seperti tertahan sesuatu. Aku yang terkejut berusaha membaca ayat kursi sambil menjauh dari jendela. Beberapa saat setelah itu, api tersebut menghilang, seperti lilin yang padam karena ditiup seseorang. Yang aku tahu, jika ada api terbang seperti itu kemungkinan besar adalah santet. Tapi santet dari siapa? Setelah kejadian, api terbang menuju hari kepulanganku ke Jawa. Tidak ada keanehan apapun yang terjadi, bahkan aku sudah melupakan kejadian tersebut. Iya, karena aku baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya aku pulang ke Jawa dengan menggunakan pesawat dan tiba dengan selamat. Namun, keanehan justru muncul ketika aku sampai di Bandara Adi Sucipto, Jogja. Saat aku turun dari pesawat, pertama kali menginjakkan kaki ke tanah, tiba-tiba wajahku terasa sangat panas seperti terbakar, panas dan perih. Seketika aku membasuh wajahku dengan air, namun tetap saja terasa panas. Sesampainya di rumah orang tuaku pun, panas itu masih terasa di wajahku. Bahkan, aku merasa wajahku ini luka dan mengelupas. Tapi ketika aku lihat di depan cermin, wajahku terlihat baik-baik saja. Hari kedua, saking tidak kuat menahan panas di wajah, aku meminta diantar ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis kulit. Namun dokter tersebut justru bilang, "Ini kulit wajahnya baik-baik saja kok, suhu juga normal, tidak ada luka." Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Hari ketiga, rasa panas di wajah ini semakin menjadi-jadi. Orang tuaku yang melihat kondisiku seperti itu kemudian berpikir bahwa ini bukanlah sakit biasa. Akhirnya mereka membawaku ke tempat Pak Jasali, seorang kiai di daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Di rumah Pak Sajali, kami dipersilahkan masuk ke ruang tamu. Beliau duduk di depanku dan kemudian menatapku sambil wiridan. Setelah beberapa saat, beliau menyuruhku untuk mengambil wudhu dan memintaku sholat 2 rakaat di musola rumahnya. Kemudian aku menuruti perintah beliau untuk berwudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, wajahku yang tadinya terasa panas dan perih tiba-tiba terasa sangat segar dan dingin. Rasa sakit itu hilang seketika. Sebelum kami pamit pulang, Pak Sajali berpesan kepadaku, "Nak, tobat ya, jangan suka mencari masalah dengan orang lain." Aku hanya mengangguk dan mengiyakan pesan tersebut. Sejujurnya, saat itu aku kurang mengerti dengan maksud perkataan beliau. Yang terpenting, aku sembuh. Sehari setelah itu, aku dan keluargaku pergi ke Solo untuk melamar pacarku. Selama proses lamaran, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar.
Tetapi saat sore hari, ba'da asar, aku tiba-tiba cegukan. Sama seperti cegukan pada umumnya, aku merasa biasa saja. Namun sampai malam hari, saat aku dan keluargaku pamit untuk pulang ke Magelang, aku masih cegukan. Padahal aku sudah minum, tahan nafas, bahkan sampai minum jamu. Tapi tetap saja cegukan tersebut tidak hilang. Mungkin bagi kalian cegukan itu sepele. Tapi bagaimana kalau cegukan 3 hari non-stop? Aku mengalaminya. Selama 3 hari aku tidak berhenti cegukan. Akibatnya nafsu makan jadi turun dan susah tidur. Segala cara sudah aku coba, bahkan periksa ke dokter juga. Namun hasilnya nihil. Karena di hari ke-7 malam aku harus sudah terbang lagi ke Kalimantan. Akhirnya aku dibawa ke rumah Pak Sazali oleh kedua orang tuaku. Berbeda dengan kunjunganku yang pertama. Setelah mempersilahkan kami duduk, Pak Sazali langsung ke kamar dan wiridan tanpa mengajak kami berbincang dahulu. Setelah beberapa saat, Pak Sazali keluar kamar sambil membawa segelas air putih. Beliau kemudian duduk di ruang tamu bersama kami, lalu menyuruhku untuk meminum segelas air putih tersebut. Entah bagaimana bisa, seketika cegukanku berhenti. "Nak, ada masalah ya kamu sama orang itu?" tanya Pak Sazali. "Masalah apa, Pak? Perasaan saya tidak punya masalah dengan orang lain, Pak," jawabku kebingungan. "Sudah, jujur saja. Itu perempuan yang rambutnya sebahu, yang inisialnya huruf W itu, temanmu kan?" ucap Pak Sazali. Aku kaget setengah mati setelah mendengar ucapan Pak Sazali. Bagaimana Pak Sazali tahu tentang Wiwin? Dan apa hubungannya semua ini dengan Wiwin? Apa jangan-jangan api tempo hari adalah kiriman dari Wiwin? "Sudah ya nak, sekarang kamu sudah baik-baik saja. Bapak minta nanti kamu habis balik ke tempatmu kerja, langsung temui orang itu dan minta maaf," ucap Pak Sazali lagi. Aku yang kaget sekaligus malu, hanya bisa mengangguk pelan. Ibuku di sampingku sudah menggeleng-gelengkan kepala dari tadi. Malam harinya aku kembali ke tempat kerjaku di Kalimantan Selatan, di sebuah kota, dan sampai di tujuan dengan selamat. Semua baik-baik saja dan aku bergegas untuk istirahat, karena keesokan harinya aku harus berangkat ke kantor seperti biasa. Keesokan harinya saat sudah berada di kantor, aku meminjam telepon kantor untuk mengajak Wiwin bertemu setelah jam pulang. Aku ingin melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Sazali, yaitu meminta maaf. Wiwin pun menyanggupi ajakanku dan berkenan untuk menemuiku. Selepas pulang, aku menuju ke restoran tempat kami janjian. Ternyata Wiwin sudah sampai di tempat lebih dahulu. "Win, aku minta maaf atas semua kesalahan yang telah aku perbuat. Maaf sudah membuatmu sakit hati. Aku yang salah, Win. Aku minta maaf," kataku kepada Wiwin. "Iya mas, tidak apa-apa. Sekarang aku benar-benar sudah ikhlas memaafkanmu lahir batin," jawab Wiwin. Aku lega mendengar jawaban itu. Kali ini aku yakin betul bahwa Wiwin sudah memaafkanku. Namun aku masih penasaran apa yang dilakukan Wiwin terhadapku hingga aku mengalami hal aneh. "Sebenarnya aku ini kamu apain sih, Win? Tolong jawab jujur ya, Win," tanyaku. "Maaf sekali ya mas, sebenarnya di sini aku juga salah. Tempo hari waktu kamu bilang kalau ternyata kamu sudah punya calon istri di Jawa, aku sakit hati mas. Saking sakit hatinya aku sampai memutuskan untuk pergi ke dukun
untuk memberimu balasan. Dukun itu memberiku pilihan, mau membuatmu gila, tidak bisa pulang, atau cuma diberi pelajaran. Aku waktu itu masih ingat dosa, jadi akhirnya aku minta biar kamu diberi pelajaran saja. Aku memberikan fotomu kepada dukun itu, Mas. Kemudian dia menyayat-nyayat fotomu menggunakan kerisnya. Lalu dukun itu menyuruhku untuk mengubur fotomu di area pemakaman. Sekali lagi, aku minta maaf sekali ya, Mas. Aku juga salah, terang Wiwin kepadaku. Mendengar penjelasan dari Wiwin, aku benar-benar merasa menyesal. Aku jadi yakin bahwa semua ini adalah balasan dari perbuatanku sendiri. Dari awal aku sudah menyadari bahwa apa yang aku lakukan adalah salah. Tapi egoisme masa mudaku justru menjerumuskanku dalam suatu masalah. Pada akhirnya aku dan Wiwin berpisah dengan baik-baik. Tidak ada gangguan apapun yang terjadi setelah itu. Beberapa bulan kemudian, di tahun 1993 aku pun menikahi pacarku. Pacarku tahu cerita ini setelah kami menikah. Suatu perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun buruk, pasti ada balasannya. Maka berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu.